Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Pambudi, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, program studi D3 Teknik Listrik, kelas TL2A. Di sini saya akan mempresentasikan materi ujian tengah semester tentang perawatan dan perbaikan pada maintenance heat exchanger. Maintenance heat exchanger. Pemeliharaan atau perawatan adalah untuk menjaga dan merawat agar peralatan yang terpasang berada dalam kondisi yang baik serta menginspeksi dan memperbaiki secara sistematis untuk memperoleh penggunaan yang optimal dan efektif dari sebuah alat atau mesin. Perawatan heat exchanger dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sadi peralatan serta untuk menjaga dan merawat agar peralatan dapat bertahan lebih lama dalam penggunaannya. Peralatan yang dilakukan diantaranya dengan melakukan pemeriksaan secara rutin atau berkala maupun dalam jangka panjang. Koefisien perpindahan kalor, temperatur distribution along tube axis. Ini adalah gambar dari penukar kalor pipa ganda, di mana U sama dengan koefisien perpindahan kalor menyeluruh. A sama dengan luas permukaan perpindahan kalor yang sesuai dengan definisi U. Delta Tm sama dengan beda suhu rata-rata yang tepat untuk digunakan penukar kalor. Jenis-jenis alat penukar kalor. Jenis-jenis alat penukar kalor adalah sebagai berikut. Jenis penukar kalor pipa ganda. Ini adalah gambar dari jenis penukar kalor pipa ganda. Dalam penukar kalor jenis ini dapat digunakan aliran searah atau aliran lawan arah, baik dengan cara cair panas maupun zat cair dingin terdapat dalam ruang anulus dan cair yang lain di dalam pipa dalam. Jenis penukar kalor cell and tube. Ini adalah gambar dari jenis penukar kalor cell and tube. Suatu fluida mengalir di dalam tabung, sedang fluida yang satu lagi dialirkan melalui selongsong melintasi luar tabung. Untuk menjamin bahwa fluida di sebelah selongsong mengalir melintasi tabung dan demikian menyebabkan perpindahan kalor lebih tinggi, maka di dalam selongsong itu dipasangkan sekat-sekat atau blefles bergantung pada konstruksi bagian kepala yang terletak di ujung penukar kalor. Dapatlah digunakan satu atau dua fluida melintas dalam tabung. Jenis penukar kalor kopak. Jenis alat penukar kalor ini mempunyai luas permukaan yang sangat besar persatuan volume. Penukar kalor jenis ini sangat cocok untuk penerapan dalam aliran gas di mana nilai H rendah. Alat penukar kalor ini biasanya dipergunakan untuk proses di mana terdapat perpindahan kalor gas ke gas atau cair ke gas. Permasalahan pada heat exchanger. Alat penukar kalor mempunyai beberapa bagian yang perlu diperhatikan untuk membuat alat ini tetap dalam keadaan atau kondisi operasi seperti yang diinginkan. Beberapa di antaranya yang perlu diperhatikan. 1. Pengotoran. Ini adalah gambar dari pengotoran. Fouling dapat didefinisikan sebagai pembentukan deposit pada permukaan atau penukar kalor yang dapat menghambat perpindahan panas dan meningkatkan hambatan aliran fluida pada alat penukar kalor tersebut. Berdasarkan proses terbentuknya endapan atau kotoran, faktor pengotoran dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Pengotoran akibat pengendapan zat pada dalam larutan. 2. Pengotoran akibat endapan partikel padat dalam fluida. 3. Pengotoran akibat reaksi kimia. 4. Pengotoran akibat korosi. 5. Pengotoran akibat aktivitas biologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pengotoran pada alat penukar kalor. Jenis penukar kalor. Material yang digunakan untuk membuat alat penukar kalor. Jenis fluida kerja. Temperatur fluida. Lucu air massa.
jenis dan konsentrasi kotoran yang ada dalam fluida. Korosi. Masalah korosi yang sering dijumpai pada unit heat exchanger dalam lingkungan air pendingin diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain desain, temperatur operasi laju air, kualitas air pendingin, pemilihan material logam, jenis dan dosis inhibitor korosi dan anti kerak yang kurang tepat. Sampai saat ini, masalah tersebut sering terjadi di sektor industri pupuk, petrokimia, pembangkit listrik, minyak dan gas, serta sarana transportasi kapal laut. Unit heat exchanger merupakan salah satu urat nadi proses di lingkungan industri yang sangat diperlukan sebagai sarana perpindahan panas. Oleh karena itu, unit perlu dipelihara seoptimal mungkin untuk memperpanjang umur pelayanan. 3. Gasket mengalami kebocoran atau rusak. Gasket mengalami kebocoran dan bahannya menjadi keras. Hal ini dipengaruhi oleh bahan yang digunakan untuk membuat gasket dan juga umur gasket dipengaruhi oleh cara pemasangannya. Pada umumnya, bahan pembuat gasket ini adalah ethylene propyl. Perawatan pada heat exchanger. Mengatasi pengotoran. Memilih fluida yang akan dimasukkan ke dalam alat penukar kalor. Melakukan pembersihan secara berkala untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam selubung atau tabung alat penukar kalor. Mempergunakan bahan yang cocok agar kotoran yang terdapat pada alat penukar kalor benar-benar bersih dan ketika pembersihan alat penukar kalor tersebut tidak mengalami kerusakan pada dindingnya. Ini adalah gambar cara pembersihan pada sel alat penukar kalor yang kotor. Di bawahnya adalah gambar alat yang digunakan untuk membersihkan kotoran pada heat exchanger. 2. Mengatasi korosi. Korosi dapat dikendalikan atau diminimalisir dengan cara lapisan lindung, dengan melapisi logam dengan bahan lain yang lebih tahan karat, sehingga proses korosi dapat diperlambat. Reaksi katodik atau perlindungan, dengan cara arus tanding dan dengan anoda korban inhibitor adalah substansi kimia bila ditambahkan dalam konsentrasi yang relatif sedikit ke lingkungan korosif. Secara efektif dapat menurunkan laju korosi logam. 3. Mengatasi gasket yang bocor. Menggantinya dengan yang baru. Untuk menghindari gasket rusak atau bocor, yang perlu dilakukan adalah pada saat memasang gasket, mengencangkan baut-baut pengunci dilakukan secara perlahan-lahan dan dengan cara acak. Demikian dari presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.